Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Cahaya Perantauan, menghadirkan kisah-kisah hikmah luar biasa, penuh misteri, inspirasi, dan pelajaran hidup. Ayo pastikan untuk subscribe, like, dan share. Saya doakan semoga mendapatkan keberkahan hidup, kebahagiaan, dan rezeki yang lancar. Amin. Yuk, mari kita simak ceritanya. Bayangkan seorang TKI tampan bernama Damar yang terjebak dalam malam mencekam di Berlin saat dirinya dikejar oleh kelompok bencong liar dengan niat misterius. Dalam kepanikan, ia teringat ajian legendaris warisan leluhurnya, Bayu Wisesa, yang memungkinkan dirinya melayang dan lolos dari bahaya. Namun, mampukah Damar menguasai ajian itu di saat genting, atau justru akan terjebak dalam bahaya yang lebih besar? Kisah ini penuh dengan ketegangan, unsur budaya, dan pelajaran mendalam. Sebelum kita mulai cerita selengkapnya, mari bersama-sama bersholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mengetik sholawat di kolom komentar. Jangan lupa untuk subscribe channel ini. Saya doakan semoga setiap pendengar cerita ini mendapat pahala, dilancarkan rezekinya, dan diberkahi hidupnya. Amin. Ayo, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak cerita selengkapnya. Bab 1. Damar, sang TKI tampan. Damar duduk di atas kasur tipis di kamar sempitnya yang terletak di lantai 2 sebuah apartemen tua di Berlin. Udara dingin musim gugur menyelinap dari jendela yang sedikit terbuka, membuatnya merapatkan jaket yang telah lusuh dimakan waktu. Malam itu, ia termenung, menatap foto keluarganya yang selalu disimpan di meja kecil di samping tempat tidur. Di foto itu, senyumnya tampak cerah, diapit oleh ibu dan ayahnya, dengan latar belakang sawah hijau di desa kecil tempat ia berasal. Namun, di balik senyuman itu, Damar tahu betul bahwa hidupnya kini jauh dari segala kenyamanan yang pernah ia nikmati di tanah kelahirannya. Sebagai seorang anak laki-laki dari keluarga sederhana di Yogyakarta, Damar tumbuh dengan nilai-nilai kerja keras yang ditanamkan oleh orang tuanya. Ayahnya adalah seorang petani, sementara ibunya seorang penjual jamu keliling. Dari kecil, Damar telah terbiasa mendengar cerita tentang leluhur mereka, terutama ajian-ajian mistis yang diwariskan turun-temurun. Salah satu ajian yang paling sering diceritakan oleh kakeknya adalah Bayu Wisesa, ilmu yang konon memungkinkan seseorang melayang di udara dan bergerak secepat angin. "Kamu harus menjaga ilmu ini, Mar," pesan sang kakek dengan suara beratnya. "Ajian ini adalah anugerah, tetapi juga tanggung jawab. Jangan sampai disalahgunakan." Namun, Damar muda selalu menganggap cerita itu sebagai dongeng belaka. Bagaimana mungkin seseorang bisa melayang tanpa alat bantu? Meski begitu, ia tetap menghafal mantra yang diajarkan kakeknya dengan malas-malasan, hanya untuk menyenangkan hati orang tua itu. Kini, bertahun-tahun kemudian, di kamar kecil di Berlin ini, ia tersenyum getir mengingat masa itu. Ia merasa betapa jauhnya dirinya dari dunia yang penuh tradisi itu, terseret arus kehidupan modern yang serba keras dan individualis. Kerja sebagai TKI di Berlin bukanlah hal yang mudah. Ia bekerja di sebuah restoran Indonesia yang sering dikunjungi warga lokal dan diaspora. Setiap hari, Damar harus berdiri selama berjam-jam, melayani pelanggan yang terkadang kasar, sambil menahan rindu pada keluarganya di Indonesia. Namun, ada satu hal yang membuatnya berbeda dari rekan-rekannya di restoran: ketampanannya. Kulit sawo matang, rambut hitam legam, dan senyum yang tulus membuatnya sering menjadi perhatian pelanggan. Banyak yang menggodanya, baik pria maupun wanita, sesuatu yang membuatnya terkadang merasa risih. "Kamu harus hati-hati, Mar," kata Riko, salah satu rekannya di restoran. "Di sini banyak orang aneh, apalagi kalau mereka tahu kamu single. Jangan terlalu ramah sama pelanggan." Damar hanya tertawa kecil mendengar nasihat itu, meski di dalam hatinya ia merasa sedikit was-was. Berada di negeri asing membuatnya harus lebih waspada, terutama karena ia tahu ia tidak memiliki siapapun untuk membantunya jika terjadi sesuatu. Malam itu, setelah restoran tutup, Damar duduk sendirian di dapur, membersihkan meja-meja yang berantakan. Hawa dingin semakin menusuk tulang, tetapi pikirannya justru melayang ke masa kecilnya. Ia teringat kakeknya yang selalu membawanya ke halaman rumah setiap malam untuk melatih konsentrasi. "Bayu Wisesa adalah ilmu yang hanya akan berguna jika kamu tahu kapan harus menggunakannya." Suara kakek terdengar jelas di ingatannya. "Ingatlah, Allah tidak pernah memberikan sesuatu tanpa alasan." Saat itu, Damar menghela napas panjang dan menutup matanya.
Ia tidak tahu mengapa kenangan tentang ajian itu muncul kembali di pikirannya malam ini. Mungkin ini hanya rasa rindu akan rumah, atau mungkin firasat bahwa sesuatu yang besar sedang menunggunya di negeri asing ini. Dengan pikiran yang bercampur aduk, Damar berdiri, merapikan peralatan, dan bersiap untuk pulang. Ia tidak menyadari bahwa malam itu akan menjadi awal dari petualangan aneh yang menguji segala yang pernah diajarkan oleh leluhurnya. Bab 2, Warisan Kakek. Langkah Damar bergema di jalan setapak taman yang mulai diselimuti kabut tipis. Udara dingin malam Berlin menggigit kulitnya. Namun pikirannya jauh melayang ke rumah di desa kecil di Yogyakarta. Langit di atasnya gelap tanpa bintang. Hanya diterangi lampu jalan redup yang terasa asing dibandingkan cahaya temaram lampu minyak di rumah masa kecilnya. Di tengah kesunyian ini, bisikan kakeknya kembali terngiang. Ingatlah, Mar, Allah selalu memberi petunjuk, tapi kamu harus siap menerimanya. Damar tidak pernah benar-benar memahami ajian Bayu Wisesa. Baginya, itu hanyalah bagian dari cerita-cerita mistis yang tak relevan dengan kehidupan modern. Namun, satu hal yang selalu ia hormati adalah keyakinan kakeknya bahwa ilmu ini hanya akan datang pada mereka yang memiliki niat baik dan hati yang tulus. Ia ingat bagaimana kakeknya sering memintanya duduk bersila di bawah pohon besar di halaman rumah, melafalkan mantra yang terdengar seperti nyanyian kuno. Fokuslah, Mar, kata kakek suatu malam. Bayu Wisesa itu bukan cuma soal melayang. Ini soal mengendalikan dirimu sendiri. Tapi Damar kecil tidak pernah serius. Ia lebih sering tertawa atau bermain dengan ayam-ayam di halaman saat kakeknya memintanya berlatih. Sampai suatu hari, sang kakek menunjukkan sesuatu yang membuatnya terdiam. Kakek melafalkan mantra dengan hikmat, dan tubuhnya terangkat perlahan dari tanah, melayang setinggi pohon kelapa. Mata Damar membelalak tak percaya. Lihatlah, ini bukan ilusi. Ini adalah hasil dari kesabaran dan ketulusan, kata sang kakek sambil tersenyum. Tubuhnya kembali turun perlahan ke tanah. Meskipun ia terkesima, Damar tidak pernah mencoba serius mempelajari ajian itu. Ia merasa itu bukan sesuatu yang akan ia butuhkan. Kini, bertahun-tahun kemudian, di tengah taman gelap Berlin, Damar mendadak merasa rindu pada momen itu. Langkahnya melambat saat ia merasakan sesuatu yang ganjil di udara. Suasana yang tadi hening mendadak terasa penuh tekanan. Hembusan angin dingin menerpa tengkuknya, membuat bulu kuduknya berdiri. Ia berhenti sejenak dan menoleh ke belakang, memastikan tidak ada yang mengikutinya. Namun, ia hanya melihat bayangan dirinya sendiri yang terpantul samar di genangan air. Damar mencoba mengabaikan perasaan itu dan melanjutkan perjalanan. Namun, semakin jauh ia berjalan, semakin kuat perasaan tidak nyaman yang menghantuinya. Ia teringat kata-kata kakeknya lagi, kadang, naluri adalah pertanda dari Allah. Jangan abaikan suara hatimu. Damar menghela napas dalam-dalam, mencoba menenangkan pikirannya. Namun, suara langkah kaki pelan mulai terdengar di belakangnya. Ia mempercepat langkah, tetapi suara itu ikut bertambah cepat. Jantungnya mulai berdegup kencang. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi, tetapi nalurinya mengatakan bahwa ia dalam bahaya. Dalam kepanikan, ia mencoba mengingat mantra yang diajarkan oleh kakeknya bertahun-tahun lalu. Wisesaning angin, nyawa Kang Sajati, Bayu Wisesa. Gumamnya pelan, berharap ingatan itu muncul kembali dengan jelas. Namun, mantra itu terasa terputus-putus di benaknya, seolah terkubur oleh tahun-tahun ketidakpeduliannya terhadap warisan leluhur. Tiba-tiba, langkah-langkah itu berhenti. Damar menoleh perlahan, dan di bawah sinar remang lampu jalan, ia melihat sekelompok orang berpakaian mencolok berdiri di ujung jalan, menatapnya dengan senyum aneh. Mas tampan, mau kemana malam-malam begini? Suara salah satu dari mereka terdengar riang, tetapi ada sesuatu yang membuat Damar merasa tidak nyaman. Mereka mulai melangkah mendekat, dan Damar tahu malam ini tidak akan menjadi malam biasa. Dengan napas tercekat, ia bersiap menghadapi sesuatu yang tidak pernah ia bayangkan sebelumnya. Bab 3, Malam yang Aneh. Damar mematung di tempat, kakinya terasa berat seolah tertancap di tanah dingin Taman Berlin. Kelompok yang mendekat tampak semakin jelas di bawah cahaya redup lampu jalan. Mereka mengenakan pakaian mencolok, penuh warna neon yang berkilauan, dengan wajah dihiasi riasan yang begitu mencolok. Senyum mereka begitu lebar, namun ada sesuatu yang membuat dada Damar bergetar. Entah itu ketakutan atau firasat buruk yang tak terjelaskan. Salah satu dari mereka melangkah lebih cepat ke depan,
Seorang pria jangkung dengan rambut pirang yang diikat tinggi, mengenakan sepatu hak tinggi yang gemerlapan. "Mas tampan, kok jalan sendirian malam-malam begini? Tidak takut kesepian?" katanya dengan suara melengking, diikuti tawa teman-temannya. Langkah-langkah mereka semakin mendekat, membentuk lingkaran kecil yang mengunci Damar di tengah. "Maaf, saya harus pulang. Teman-teman saya sudah menunggu," kata Damar, berusaha terdengar tegas meski suaranya bergetar. Namun, kelompok itu hanya tertawa. "Ah, jangan buru-buru pulang. Kita kan bisa bersenang-senang dulu," kata pria jangkung itu sambil menyentuh bahu Damar. Sentuhan itu membuat Damar spontan mundur, tetapi ia segera menyadari bahwa dirinya sudah terkepung. Dalam hatinya, Damar mulai panik. Ia mencoba berpikir cepat, tetapi kelompok itu tidak memberinya ruang untuk berpikir. "Mas, jangan malu-malu. Kita cuma mau ngobrol," kata salah satu dari mereka sambil mendekatkan wajahnya ke wajah Damar. Bau parfum yang menyengat menusuk hidungnya, membuat Damar hampir kehilangan fokus. Namun, sesuatu di dalam dirinya berteriak untuk tidak menyerah begitu saja. Damar menutup matanya sejenak, mencoba mengingat mantra yang pernah diajarkan oleh kakeknya. "Wisesaning angin nyawa Kang Sajati," gumamnya pelan. Ia mencoba mengabaikan suara-suara tawa di sekelilingnya dan memusatkan pikirannya. Ia tahu bahwa ajian Bayu Wisesa membutuhkan konsentrasi penuh untuk diaktifkan, dan sedikit saja gangguan bisa menggagalkan segalanya. "Allah, bantu aku," doanya lirih di tengah kebingungan. Namun, kelompok itu semakin mendekat, membuatnya sulit untuk fokus. Salah satu dari mereka tiba-tiba menarik lengannya, membuat Damar hampir terjatuh. "Jangan takut, Mas. Kita cuma mau kenalan," kata pria itu dengan senyum yang terlalu lebar. Damar semakin panik. Ia merasa seperti seekor rusa yang terperangkap di tengah kawanan serigala, tanpa jalan keluar. Tiba-tiba, di tengah kekacauan itu, Damar merasakan sesuatu yang hangat di dadanya. Ingatan masa kecilnya bersama kakek mendadak muncul begitu jelas, seolah waktu melipat dan membawa suaranya kembali. "Bayu Wisesa adalah kendali atas dirimu sendiri. Jangan biarkan ketakutan menguasaimu." Dengan napas tercekat, Damar kembali melafalkan mantra dengan penuh keyakinan. Tubuhnya mulai terasa ringan, tetapi kelompok itu belum menyadari apa yang sedang terjadi. Dalam hati, Damar hanya punya satu harapan, agar ajian ini benar-benar bekerja sebelum semuanya terlambat. Bab 4. Aktivasi ajian Bayu Wisesa. Damar menggertakkan gigi, mencoba menahan ketakutan yang merajalela di dalam dirinya. Kelompok itu semakin mendekat, menertawakan kebisuan dan kegelisahannya. "Mas, kok diam aja? Jangan sombong dong," salah satu dari mereka berkata sambil mengulurkan tangan, mencoba menyentuh wajahnya. Namun, Damar menghindar dengan cepat, langkahnya mundur semakin terpojok ke ujung taman yang gelap. Di dalam hatinya, ia tahu hanya ada satu jalan keluar. Damar menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan keberanian yang tersisa. "Bayu Wisesa, kendali atas angin, kendali atas diriku," gumamnya dengan suara nyaris tak terdengar. Ia memejamkan mata dan mulai melafalkan mantra dengan penuh kehati-hatian. "Wisesaning angin, nyawa Kang Sajati, Bayu Wisesa." Ia mengulangnya, kali ini dengan nada yang lebih tegas, mencoba menutup telinga dari suara-suara di sekelilingnya. Kelompok itu mulai bingung melihat Damar berdiri diam, memejamkan mata, seolah sedang berdoa. "Apa yang dia lakukan?" salah satu dari mereka bertanya. "Mungkin dia sedang menghubungi polisi," jawab yang lain sambil mendekat lebih cepat. Namun, saat mereka mulai meraih Damar, sesuatu yang aneh terjadi. Tubuh Damar perlahan terasa lebih ringan, seperti angin yang meniup daun-daun di sekitarnya. Mata Damar masih terpejam, tapi ia bisa merasakan dirinya terangkat dari tanah. Suara-suara tawa kelompok itu perlahan berubah menjadi teriakan kebingungan. "Hei, apa yang terjadi?" teriak salah satu dari mereka. Ketika Damar membuka matanya, ia melihat tubuhnya telah melayang sekitar 1 meter di udara. Perasaan lega sekaligus tak percaya memenuhi hatinya. Ajian kakeknya benar-benar bekerja di saat paling kritis. Kelompok itu mencoba meraih kaki Damar, tetapi gerakan mereka hanya mengenai udara kosong. "Mas, turun dong. Jangan main-main begini," seru salah satu dari mereka. Namun, Damar tidak peduli. Ia memusatkan pikirannya pada mantra yang terus ia ulang di dalam hati. Perlahan,
Tubuhnya naik lebih tinggi, melampaui kepala mereka yang masih kebingungan. Dari atas, Damar melihat pemandangan yang mengerikan sekaligus lucu. Kelompok itu berusaha melompat-lompat, mencoba menjangkau dirinya yang kini melayang di atas mereka. "Dia kayak Superman versi Jawa," seru salah satu dari mereka dengan nada kagum bercampur frustrasi. Meski dalam situasi genting, Damar hampir tertawa mendengar ucapan itu. Namun, ia tahu dirinya belum sepenuhnya aman. Ia harus segera meninggalkan tempat ini sebelum mereka menemukan cara lain untuk mengejarnya. Dengan konsentrasi penuh, Damar melafalkan mantra sekali lagi, memerintahkan tubuhnya untuk melayang lebih tinggi dan menjauh dari kelompok itu. Angin malam semakin kencang menerpa wajahnya, tetapi ia merasa seperti telah menemukan kekuatan yang selama ini tersembunyi di dalam dirinya. Dalam hati, ia berbisik, "Terima kasih, kakek. Ajianmu menyelamatkanku." Dengan pandangan lurus ke depan, Damar meninggalkan kelompok itu yang masih kebingungan di bawah, menuju sudut taman yang lebih aman. Bab 5, Kejar-kejaran di udara. Tubuh Damar terus melayang di udara, tertiup angin malam yang semakin dingin. Ia menatap ke bawah, melihat kelompok itu masih berlarian mencoba mengejarnya. Teriakan mereka terdengar memudar, tapi rasa panik di dada Damar belum sepenuhnya hilang. Ia tidak tahu seberapa lama ajian Bayu Wisesa ini bisa bertahan. Jantungnya berdegup kencang, seolah melawan detik-detik yang terus berlalu. Di sela angin yang berhembus kencang, Damar terus melafalkan mantra itu dalam hati, memohon kepada Allah agar kekuatannya tetap bertahan. Namun, sesuatu yang tidak ia duga terjadi. Salah satu dari kelompok itu, seorang pria berbadan kekar dengan sepatu roda di kakinya, mulai meluncur dengan kecepatan luar biasa. Pria itu memegang tongkat bercahaya yang ia gunakan untuk memantul di udara. Damar terkejut saat melihat pria itu semakin mendekat. Loncatan-loncatannya hampir sejajar dengan tubuh Damar yang melayang. "Hei, Mas Tampan, jangan kabur dong, kita cuma mau ngobrol," serunya dengan tawa yang terdengar aneh. Damar menatap pria itu dengan tatapan panik. Ia mencoba meningkatkan ketinggiannya, tapi tubuhnya terasa semakin berat, seolah-olah ajian itu mulai kehilangan kekuatannya. "Tidak, ini belum waktunya berhenti," gumam Damar, mencoba memfokuskan pikirannya. Ia memejamkan mata dan melafalkan mantra sekali lagi. Namun kali ini angin di sekelilingnya terasa berubah. Angin yang tadi terasa lembut kini berhembus kencang, mendorong tubuhnya lebih tinggi ke udara. Pria dengan sepatu roda itu kehilangan keseimbangan karena tiupan angin tiba-tiba. Ia terpental ke belakang, jatuh ke tanah dengan suara berdebum. Namun, Damar tidak berani berhenti. Ia terus melayang menjauh, meninggalkan kelompok itu yang kini terlihat seperti titik kecil dari ketinggian. Dari atas, ia melihat lampu-lampu kota Berlin berkelap-kelip, seolah memberikan harapan bahwa ia akan menemukan tempat yang aman. Tapi ketakutannya belum berakhir. Damar mulai menyadari bahwa ajian ini menguras energinya. Napasnya mulai tersengal-sengal, dan tubuhnya terasa semakin berat. Ia melirik ke bawah, mencari tempat untuk mendarat. Pandangannya tertuju pada sebuah bangunan tua yang tampak sepi di ujung taman. Dengan sisa tenaganya, ia mengarahkan tubuhnya ke sana, berharap ajian ini cukup kuat untuk membawanya hingga ke atap bangunan itu. Ketika Damar akhirnya mencapai atap, tubuhnya mendarat dengan keras. Lututnya hampir menyerah, dan ia terjatuh terduduk. Napasnya terengah-engah, dadanya naik turun, dan keringat dingin mengalir di wajahnya meskipun udara malam begitu dingin. Ia memejamkan mata, mencoba menenangkan pikirannya. Di tengah rasa lelah yang luar biasa, ia berbisik pelan, "Terima kasih, Allah. Terima kasih, kakek." Dari kejauhan, Damar mendengar suara kelompok itu yang masih mencari-carinya. Tapi ia tahu mereka tidak akan menemukannya di tempat ini. Dalam keheningan malam, Damar menatap langit Berlin yang penuh kabut. Ia tersenyum kecil, merasa bahwa ia baru saja melewati ujian terberat dalam hidupnya. Namun, ia juga sadar bahwa ini mungkin bukan akhir dari semuanya. Malam ini telah membuka pintu menuju sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang ia belum pahami sepenuhnya. Bab 6, Hikmah dari Kejadian Aneh. Damar duduk di atap bangunan tua, membiarkan tubuhnya yang lelah bersandar pada dinding yang dingin. Pandangannya menatap kosong ke langit Berlin yang kelam, hanya diterangi cahaya bulan yang bersembunyi di balik kabut. Napasnya masih berat, tapi pikirannya mulai jernih.
Ia mengingat detik-detik saat ajian Bayu Wisesa menyelamatkannya dari kelompok aneh itu. Tidak ada lagi keraguan di hatinya. Ajian yang pernah ia anggap dongeng itu nyata, dan kini telah menjadi bagian dari hidupnya. Ia memejamkan mata, membayangkan wajah sang kakek yang penuh wibawa. "Terima kasih, Kek," bisiknya lirih. "Aku akhirnya paham kenapa ajian ini kau ajarkan padaku." Air mata hangat mengalir di pipinya. Ia tidak hanya merasa lega, tapi juga bersyukur atas warisan yang telah menyelamatkan nyawanya. Dalam benaknya, ia teringat pesan kakeknya, ajian ini bukan sekadar alat untuk melarikan diri. Ia adalah bukti bahwa Allah selalu memberikan jalan bagi mereka yang berserah diri dan mau berusaha. Di tengah refleksinya, Damar mendengar suara sirene polisi dari kejauhan. Suara itu membawa ketenangan tersendiri, seolah-olah menandakan bahwa bahaya sudah menjauh. Ia tahu kelompok itu tidak akan berani mencari-carinya lagi malam ini. Namun, ia juga sadar bahwa kejadian ini adalah peringatan bahwa ia harus lebih berhati-hati di negeri orang. Hidup sebagai TKI di tempat asing memang penuh tantangan, tapi kejadian ini adalah sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Setelah beberapa saat, Damar perlahan berdiri. Tubuhnya masih terasa lemah, tapi ia tahu ia harus pulang sebelum fajar menyingsing. Langkahnya terasa berat saat menuruni tangga darurat di sisi bangunan. Setiap langkah membawa pikirannya kembali pada keluarganya di Jogja, terutama pada ibunya yang selalu mengingatkannya untuk menjaga warisan leluhur. Ia tersenyum kecil, merasa bahwa malam ini ia telah menjadi lebih dekat dengan akar budayanya, meskipun berada ribuan kilometer dari rumah. Ketika Damar akhirnya sampai di jalan, ia memilih jalur yang lebih ramai untuk pulang. Lampu-lampu jalan dan hiruk-pikuk kecil kota Berlin membuatnya merasa sedikit lebih aman. Ia melihat bayangannya sendiri di kaca etalase sebuah toko kosong. Wajah yang terlihat lelah, tapi juga penuh tekad. Dalam hatinya, ia berjanji untuk tidak pernah lagi meremehkan ilmu yang diwariskan kakeknya. "Aku harus lebih kuat," katanya pada diri sendiri. "Bukan hanya untukku, tapi juga untuk keluargaku." Sesampainya di apartemen kecilnya, Damar langsung terduduk di kasur. Rasa letih menyerang tubuhnya seperti gelombang, tapi ia tidak bisa tidur begitu saja. Ia meraih foto keluarganya di meja kecil dan memandanginya dalam diam. Malam ini, ia merasa telah melewati batas dirinya sendiri. Ia bukan hanya seorang TKI yang jauh dari rumah, tapi seorang pewaris ilmu leluhur yang harus digunakan dengan bijak. "Allah, aku bersyukur atas apa yang Engkau titipkan melalui kakekku," bisiknya sebelum akhirnya terlelap. Malam itu, mimpi Damar dipenuhi oleh bayangan sang kakek. Wajah tua itu tersenyum penuh kebanggaan, berdiri di tengah sawah hijau yang pernah menjadi saksi masa kecil Damar. "Teruslah melangkah, cucuku," kata kakek dalam mimpinya. "Ajian ini hanya awal. Perjalananmu masih panjang." Saat Damar terbangun keesokan paginya, ia merasa lebih kuat, lebih percaya diri, dan lebih siap menghadapi apapun yang akan datang.